Salam semangat Omah Sate Pade Klamut. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita bisa bersama lagi dalam program Omah Sate Pade Klamut, persembahan dari Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa GKJ Gumulan. Saat teduh hari ini diberi judul Lahir Kembali. Bacaan diambil dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bacaan tadi adalah penggalan percakapan panjang antara Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi yang menunjukkan kekagumannya pada Yesus oleh berbagai tanda yang dibuat oleh Yesus. Ia bahkan menyebut Yesus dengan kata Rabi yang berarti guru. Ia mengakui Tuhan Yesus sebagai seorang guru yang diutus Allah. Sebab Yesus bisa melakukan banyak tanda yang tidak mungkin dilakukan seseorang. Nikodemus seolah ingin memastikan tentang rasa penasarannya dari apa yang telah ia dengar, yang telah ia lihat, dan yang telah ia saksikan mengenai Yesus. Tuhan Yesus siapa Nikodemus dan yang ada dalam benaknya. Karena itu dengan lemah lembut namun sangat tegas Tuhan Yesus menjawab dengan kiasan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawaban yang sungguh mengagetkan Nikodemus, sebab ia menangkap perkataan Tuhan Yesus itu secara harafiah. Ia memahami kata dilahirkan kembali sebagai arti lahir secara fisik atau biologis. Itulah sebabnya Nikodemus menyanggahnya. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dari sinilah Tuhan Yesus menegaskan tentang siapa yang dilahirkan, dan apa yang terlahir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, sesungguhnya kita diingatkan tentang makna keselamatan atau yang disebut melihat kerajaan Allah. Pertama, setiap orang sesungguhnya berada dalam kondisi tidak selamat dan ia tidak mampu mengetaskan dirinya sendiri dari kondisi tidak selamat itu. Dosa dan pelanggaran membuat ia semakin tidak berdaya untuk menyelamatkan diri. Maka dia harus dibebaskan oleh Allah. Tanpa pertolongan Allah, manusia tak akan bisa mendapatkan keselamatan. Istilah dilahirkan kembali nyambung dengan kata diperanakkan, seperti dalam Mazmur 51 ayat ke-5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini adalah fakta tentang keberadaan manusia di dalam dunia. Kedua, keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan kebaikan manusia. Maka Allah lah yang turun kepada manusia di dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya, dialah yang akan beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Ketiga, siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ia harus menjaga hidupnya seturut dengan kehendak dan keteladanan Kristus. Dan inilah yang digambarkan sebagai dilahirkan kembali. Maka perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali adalah menunjuk pada orang percaya, orang yang rindu menerima keselamatan Allah untuk melihat kerajaan surga. Yang dilahirkan kembali adalah imannya, niatan hati untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Dilahirkan kembali menunjukkan sebuah komitmen bahwa seorang mengikut Yesus harus meninggalkan hidup lamanya, yaitu hidup sebelum mengenal dan mengikut Yesus, dan berpindah ke dalam kehidupan baru sebagai pengikut Yesus, yang sudah ditebus, sudah diampuni dosanya dengan menjaga hidupnya
mentaati ajaran dan keteladanan Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali memiliki arti lahir baru atau bertobat, hidup baru, hidup sebagai orang tebusan Allah yang telah dikuduskan, dimurnikan, dibebaskan dari dosa. Hidup mengikuti ajaran dan keteladanan Kristus. Seseorang dilahirkan kembali bukan oleh keinginan manusia di dunia, melainkan dilahirkan oleh Roh. Roh yang membawa kita dalam kekudusan hidup, Roh pembaharu, Roh yang memberi pengharapan akan kerajaan Allah, yaitu keselamatan. Dilahirkan kembali artinya hidup di dalam Roh Allah, Roh Kudus yang dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali membuat seseorang hidup menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup sebagai ciptaan baru ini ditunjukkan dengan selalu memperbaiki diri dari hari ke hari, mewujudkan buah-buah roh dalam hidup keseharian, semakin memiliki karakter yang menyerupai Kristus, hidup dalam belas kasihan, cinta persaudaraan, dan kokoh dalam iman percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam keteladanan kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa memperbaiki diri, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian renungan Omah Sate Padi Klamud hari ini. Sampai jumpa pada Jumat berikutnya. Tetap semangat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.